Halo sahabat petani durian, berjumpa lagi di channel saya pastinya. Hari ini kita berada di perkampungan warga di Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Pohulu, Kabupaten Landak. Dan kita akan menemui salah satu warga di sini. Karena saya dengar dari warga tadi, Bapak ini salah satu orang yang sudah berhasil di perkampungan ini, punya kebun jenis durian montong. Jadi kita sangat penasaran sekali dan kita langsung bertanya-tanya dengan bapak ini, menemuinya langsung. Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Ini kita sudah berada di lokasi kediaman Bapak Udi. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Baik, Katanya Bapak di sini ada mempunyai kebun durian ya Pak ya? ya. Ini jenis durian apa Pak? Ini jenis durian montong. Montong. Usianya kurang lebih berapa tahun ini Pak? Kita tanam dari tahun 2016. 16, berarti sekitar 8 tahunan ya Pak ya? Ya, Oh, jadi durian ini sudah berapa kali berbuah ya Pak ya? ini kemarin baru 1 kali berbuah dan ini pun udah mulai berbunga lagi. Dan berbunga terus yang sekarang ini udah keluar bunga lagi. Iya, seperti Jadi ini. untuk bunga sekarang ini ada 2 tingkat ini. Oh iya ya Pak. Jadi ini durian montongnya. Bapak ini salah satu perajin kebun durian. Jadi dia sudah dikatakan sudah ada keberhasilan. Jadi jumlah batang yang Bapak tanam di sini atau lokasi kebun durian Bapak di sini ada berapa hektar Pak? Kalau jumlah hektaran kebun kita tidak bisa hitung lah, karena kita kan tidak ada meteran menghitung luas hektarannya. Iya. Jadi kalau dari jumlah tanaman kita masih baru coba ada beberapa batang. Iya Pak. Seperti kita tergantung juga untuk lihat hasilnya. Kalau misalnya hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan, kita akan mencoba untuk mengembangkan jenis durian ini nanti. Iya Pak ya. Jadi yang sudah berhasil ini sudah sekitar berapa batang Pak? Kita baru 1 batang yang udah berhasil. Satu batang. 1 batang itu masih baru belajar bunga, tapi kemarin Iya. karena cuaca semua bunga itu gugur. Iya ya Pak. Karena kan sifat tanaman itu tergantung dengan cuaca juga. Iya. Inilah salah satu warga yang perajin kebun durian dan mempunyai kebun durian di desa ini. Ini satu-satunya orang yang sudah berhasil mempunyai kebun durian unggul atau durian montong seperti ini, dikatakan sudah berhasil. Salah satu warga ini adalah Bapak Udi ini. Kita kan sudah melihat bunga tadi. Bapak cara merawat durian ini menggunakan pupuk apa Pak? Kita paling pakai pupuk seadanya aja, enggak terlalu berlebihan, karena kan kita mengandalkan juga pupuk kompos. Yang mana pupuk kompos ini kan sangat menguntungkan, karena kalau kita pakai pupuk kimia itu kadang-kadang berpengaruh juga nantinya. Kalau kita pakai pupuk kompos itu lebih bagus. Jadi semua rumput-rumput gulma itu kita kumpulkan. Yang penting jangan sampai kita tumpuk di pangkal batang. Iya. Kalau kita tumpuk di pangkal batang akan bisa mengakibatkan jamur, karena tidak terlalu itu nanti lambat proses pengeringannya.
Jadi sangat berpengaruh kalau kita tabur di lingkar batang, itu sangat bermanfaat bagi tanaman tersebut. Iya Pak. Karena kan sifatnya durian ini dia mengandalkan akar serabut. Iya, Yang mana akar serabut itu berfungsi untuk penyerapan zat pupuk atau air yang ada di permukaan. Dan juga kita jangan terlalu dibersihkan. Cukup Iya. kita bersihkan pangkal batang aja, sisanya itu kita tebas semua. Berarti harus agak-agak semah gitu ya Pak ya. Ya, Iya. karena ini kan menjaga kelembapan suhu tanah. Kalau Iya. kita terlalu bersihkan itu kan suhu tanah itu penguapannya tinggi. Iya, iya. Jadi nantinya bisa berpengaruh dengan tanaman. Jadi tumbuh jamur gitu ya Pak Iya. ya. Jamur batang. Kita seperti ini cara perawatannya. Kita bersihkan pangkal batang ini, Iya. jangan sampai dia terlalu banyak rumput. Sekitar 10 cm atau berapa senti lah, yang penting ini aja bersih. Iya. Kita untuk menjaga pangkal akar ini, Iya. sebab jamur itu kan dia sangat berpengaruh di pangkal batang. Kalau udah kesini kita tinggal kasih rumput-rumput, timbun-timbun, itu sangat berfungsi. Di samping kita pakai kimia macam pupuk mutiara, itu pun tidak sampai setengah kilo kita pakai satu batang, paling 1 on kalau memang ada, itu pun Iya. tidak rutin. Iya Pak. 2 bulan 3 bulan kita kasih tidak masalah. Iya. Yang penting perawatannya itu memang harus betul. Cukup ya. Jadi nantinya setelah ini kan baru ada pangkal buahnya tadi Pak ya. Ya. Jadi nanti kalau buah ini nantinya udah matang, dia kira-kira bulan berapa baru bisa dipanen Pak? Ini kan durian itu berapa bulan? Nah, 5 bulan. 5 bulan baru bisa dipanen. Nah, 5 bulan panen itu. Iya. Itu pun kita tidak panen sekali. Iya. Kalau kita panen sekali kan nanti hasilnya enggak bagus. Iya. Karena kan ada tingkatan buah juga, ada yang udah tua, ada yang masih belum tua. Iya ya. Kalau dia udah tua kan dia bisa jatuh sendiri atau kita kasih tali nantinya, Oh iya. untuk menghindari buah itu jangan sampai jatuh ke tanah, karena kan kulit buah itu sangat tipis Iya. dan isinya pun sangat berkualitas. Iya Pak. Ini bakal jadi buah nantinya, bunga pertama. Iya Pak. Satu batang ini buah bisa bertingkat. Ini keistimewaan dari durian montong ini. Iya. Ada yang baru keluar bunga, ada yang udah berbentuk semacam ini. Nah pangkal buah ya Pak ya. Ya, memang sangat menguntungkan kalau kita bisa mengembangkan durian jenis montong, tapi yang dengan jenis yang sangat berkualitas. Iya. Apalagi kita selaku pemula, Iya. kita kan selaku pemula ini kadang-kadang meragukan kualitas tanaman tersebut. Iya. Jadi kita tidak usah ragu. Oh. Kalau memang kita ingin untuk mengembangkan durian tersebut, kalau kita ragu ya kita juga merawatnya setengah-setengah. Tapi Iya, kalau Pak. kita tidak ragu, kita rawat, tidak juga terlalu banyak makan waktu, hasilnya pun akan memuaskan. Kalau kita hitung satu batang ini baru harga berapa, tapi kalau hasilnya buahnya, Iya. kita sudah bisa bayangkan satu buah durian tersebut sekarang berapa. Iya. Itu keuntungannya. Sekarang kan kalau durian montong ini kan pasarannya cukup, ya dikatakan cukup tinggi lah ya Pak ya. Ya, Jika kita perkirakan harga satu buahnya sekitar 40 atau 50 ribu, dalam satu batangnya bisa puluhan buah, itu dah cukup lumayan lah ya Pak ya. ya kemarin waktu panen pertama, kalau kita dia kan baru berbuah. Kalau kita rupiahkan semua
buah yang ada kita hitung rata-rata lah, Iya. rata-rata harga ini di bawah harga pasaran. Kita jual misalnya 30.000 per buah, 30.000 per buah. Kita kemarin sudah bisa hitung hasilnya sekitar 600-an 600-an ribu. Kalau Berat. memang kita hitung kita jual rata 30.000-an, itu di bawah Iya. harga pasaran. Iya Pak. Belum lagi kalau ikut harga pasaran, hitung besar kecil bentuk buah, itu mungkin lebih dari itu dalam satu batang ini aja. Iya. Jadi kemarin Bapak beli bibit ini atau bikin sendiri bibit durian ini Pak? Kemarin kita coba kan, kita beli juga awal Iya. ini. Kita beli, Ah, nah, kita coba dulu karena kita melihat dari pembibitan, nah, terus kita juga lihat indukan yang disambung itu Iya. bagus. iya. Jadi kita coba, kalaupun memang berhasil ya berhasil kan. Iya. Memang tidak berhasil berarti memang tidak bagus juga indukannya. Iya Pak. Kita mikir ke situ dulunya. Iya, iya. Nah, jadi kita belilah beberapa batang. Ah, Cuman untuk harga kemarin itu memang cukup juga terjangkau, masih kisaran 40.000 per batang. iya, lumayan juga ya Pak ya. Ya, masih kisaran 40.000 per batang. Jadi setelah kita tanam, kita rawat dan berhasil, bukan lagi 40.000, Iya, berlebih ya Pak ya. ribu. Iya. Kita juga tidak terlalu repot untuk ngurusnya, pemupukan tidak terlalu rutin, Iya. tidak menuntut lah istilahnya. Ah, Lagi sekarang udah nyaman lah, iya, kita udah di bawahnya batang tidak terlalu tinggi, iya, tambah dahannya rimbun. iya, Jadi dengan banyaknya ini dahan, otomatis semudah itu pasti akan ada pangkal buah nantinya. iya Pak. Inilah keunikan jika kita menanam durian cangkoan seperti ini. Inilah keunikan dan keunggulannya. Dia tidak mengenal musiman, namun kita tergantung dari perawatan. Jika kita rajin merawat durian ini, dia tidak akan mengenal musiman, dia akan berbuah terus. Inilah keunikan durian unggul. Jadi buat para sahabat yang ingin berbudidaya tanaman durian, jangan takut dan harus yakin benar dan harus sungguh-sungguh. Inilah hasil dari kesungguhannya. Tinggal kita tergantung perawatan dan kita akan melihat hasilnya seperti ini. Pak, mohon minta inspirasinya sedikit buat para sahabat kita. Bisa tak Pak? Ya, jadi untuk para sahabat yang berminat untuk mengembangkan perkebunan durian, kira janganlah meragukan hal-hal yang positif bagi kita. Kalau barang tersebut bisa menghasilkan penghasilan, kita tidak usah ragu untuk mengembangkan apa yang menjadi keinginan kita. Seperti saya sendiri, awal saya memang agak ragu karena saya belum tahu untuk memastikan apakah itu benar bagus kualitasnya atau tidak bagus. Jadi pada waktu awal kita cuma meragukan, coba-coba tanam juga. Ya, ujung-ujungnya dengan keberhasilan yang sekarang timbul minat untuk mengembangkan perkebunan tersebut. Karena dari hasil saja kita sudah bisa menghitung dari bibit sekian puluh ribu per batang, dan dengan hasil yang sekian kita sudah bisa menghasilkan cuan yang cukup lumayan. Iya Pak. Jadi buat para sahabat, tinggal kita bagaimana cara untuk mengembangkan diri sendiri.
Karena barang ini sifatnya kita menanam tanaman itu tidak juga harus rutin kita rawat, tidak seperti kita merawat barang-barang yang lain, karena perawatannya tidak terlalu repot. Iya, Pak. Saya sudah jelaskan dari awal tadi. Iya. Cukup sederhana cara perawatannya. Buat para sahabat yang sudah mampir di video ini dan sudah menonton, jangan lupa bantu subscribe-nya biar channel ini kedepannya berkembang. Salam petani durian, sukses selalu.